Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, di saat ini kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami tinggalkan segala kesibukan kami, kekhawatiran kami, dan suara-suara dunia, agar kami bisa berdiam di hadapan-Mu. Mohon Tuhan tenangkan pikiran kami dan lembutkanlah hati kami, supaya kami peka mendengar suara-Mu. Ajarkan kami untuk tidak hanya mendengar suara-Mu, tetapi juga kami boleh menghidupinya. Bukalah pengertian kami dan arahkanlah langkah kami, agar waktu teduh ini boleh benar-benar menjadi perjumpaan yang mengubahkan. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami siap dibentuk. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Keluaran 21 ayatnya yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lepuh ganti lepuh, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kelas sekolah minggu, ada seorang anak kecil pernah menangis karena mainannya direbut oleh temannya. Si anak ini tidak diam, dia membalas dengan merebut kembali mainan miliknya, bahkan sampai temannya terdorong jatuh ke lantai. Waktu ditanya gurunya mengapa ia melakukan itu, dia menjawab dengan sederhana, "Dia duluan yang jahat, aku balas." Reaksi tersebut adalah sangat manusiawi. Orang dewasa pun akan membalas menyakiti jika ia disakiti. Namun apakah demikian cara Tuhan mengajari kita? Di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-24 hingga ayat 25 ini menuliskan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lepuh ganti lepuh, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Aturan ini dibuat untuk memberikan keadilan bagi korban ataupun untuk pelaku. Namun menariknya, dalam bagian yang lain Yesus pun pernah mengutip hal ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi penekanan Yesus adalah tidak membalas. Dalam Matius 5 ayat yang ke-38, Yesus melanjutkan, "Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Dari perkataan Yesus kita mendapati ada dialog antara hukum Taurat dan ajaran Yesus. Ketika hukum Taurat memberikan peraturan tentang pembalasan yang tidak berlebihan, Yesus mengarahkan kita pada hal yang lebih jauh. Bukan hanya menahan diri pembalasan, tetapi juga mengasihi. Di sini kita sekali lagi melihat hati Allah yang bukan hanya adil, tapi juga kasih yang memulihkan. Saudara-saudara, ketika kita disakiti, kita dihina, diabaikan, atau tidak diperlakukan dengan adil, respon alami kita adalah segera mencari cara untuk membalas. Namun firman Tuhan mengajak kita melangkah lebih jauh. Alih-alih merencanakan pembalasan yang setimpal, kita dipanggil untuk melepaskan hak untuk membalas, mendoakan mereka yang menyakiti, dan mencari jalan damai daripada konflik. Memang tidak mudah, tapi di sanalah kasih dan iman kita diuji. Saat memilih tidak membalas, kita sedang mempercayakan keadilan pada Tuhan dan mencerminkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni kami Tuhan saat ini jika hati kami ini mudah tersulut untuk membalas, saat emosi menguasai kami dan kami lupa pada kasih-Mu. Mohon ajarkan kami Tuhan untuk memiliki hati yang lembut, yang mampu menahan diri, mampu mengampuni dan memilih jalan damai meski itu tidak mudah. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam setiap luka dan ketidakadilan yang kami alami, kami tetap percaya pada keadilan-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengasihi mereka yang menyakiti kami, serta keberanian untuk hidup seturut teladan Kristus. Biarlah hidup kami Tuhan boleh mencerminkan kasih-Mu yang memulihkan hari demi hari. Inilah doa dan kerinduan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.